kita akan membaca teks yang ada di buku tema dan yang ada di slide. Silakan anak-anak membaca. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai dari teks yang ada di papan dan yang ada di kamu punya buku tema. Apa yang kalian dapatkan dari hasil bacaan kalian? Sampah sulit diuraikan. Iya, ada tema yang bilang sampah sulit diuraikan. Kita tema tepuk tangan buat Rizky. Iya, siapa lagi? Plastik merupakan bahan yang sering digunakan untuk pembuatan benda-benda rumah tangga. Iya, plastik sering digunakan untuk pembuatan bahan-bahan rumah tangga. Yang berikut ada lain lagi? Ya. Dapat dibuat menjadi berbagai macam alat rumah tangga karena bahannya lunak dan mudah dibentuk. Iya, dapat dibuat menjadi berbagai macam alat rumah tangga karena bahannya apa anak-anak? Murah dan gampang dibentuk. Ibu lanjut lagi, yang terakhir ada lain? Iya, silakan. Mengurai dengan sampah, menggunakan kembali sampah, mendaur ulang. Iya, yang kau sebut itu dia masuk ke dalam. Menguraikan sampah. Iya, apa lagi? Cara mengatasi sampah. Iya, cara mengatasi sampah, caranya yang 3 tadi, hal yang disebutkan oleh Kurnia. Ya, itu yang sudah kamu sampaikan adalah inti yang ada dalam teks ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang banyak hal. Yang pertama itu adalah apa itu sampah. Ada yang tahu sampah itu apa? Tadi sudah dijelaskan oleh teman yang Tania. Sampah itu ibu ulangi, plastik. Apa itu plastik? Tadi kamu teman sudah jelaskan. Plastik itu apa? Ada yang masih ingat? Iya, Kurnia. Plastik adalah bahan pembuatan alat rumah tangga. Iya, plastik itu bahan yang biasa digunakan untuk membuat alat rumah. Ini kamu lihat, ini pegang botol. Ini botol ya. Dia punya bahan ini dari plastik. Ya, di rumah ada macam-macam benda lagi. Ada gayung, ada apa lagi? Ember apa lagi? Iya, semua benda-benda rumah tangga itu rata-rata terbuat dari plastik. Tadi kamu punya teman depan Rebecca bilang apa? Karena bahan plastik itu mudah, murah, dan gampang dibentuk. Kenapa plastik itu dijadikan banyak hal? Karena sangat bermanfaat untuk kehidupan. Kita lanjut lagi. Sebelum kita lanjut, lihat. Ini lihat. Plastik merupakan bahan yang sering digunakan untuk pembuatan benda-benda rumah tangga. Seperti apa anak-anak? Ember apa? Iya, itu adalah benda-benda yang bahan dasarnya terbuat dari plastik. Masih banyak, tapi ini yang ibu sampaikan ini hanya beberapa saja. Ember, gayung, sendok, kantong, kemasan, dan botol air minum yang terbuat dari plastik. Ini. Ya, ibu lanjut. Ya, tadi di dalam bacaan, dalam teks itu kau sudah lihat apa manfaat dari plastik. Manfaatnya apa? Ada yang bisa ulangi ya? Iya, silakan. Murah dan mudah dibentuk. Iya, murah dan mudah dibentuk. Kenapa? Apa sih benda-benda yang mudah itu dari plastik? Bukan dari besi, bukan dari kayu, tapi dari plastik. Karena tadi Kurnia sudah bilang murah dan mudah dibentuk. Ibu lanjut. Ini manfaat plastik dapat dibuat menjadi berbagai macam alat rumah tangga karena bahannya murah dan mudah dibentuk. Kita lihat ada teks sebelum kita masuk pada pembahasan kita.
masalah yang ditimbulkan oleh sampah plastik, kita lihat ada halaman berikut, halaman 33 di buku tema. Itu ada tabel, di situ dijelaskan ada berbagai macam plastik, sampah plastik. Sulit diuraikan, tadi kita bilang plastik sulit diuraikan, buktinya ada itu. Kita lihat yang pertama, kertas 2 sampai 5 bulan. 5 bulan untuk terurai. Berikut, gardus 5 bulan waktunya untuk diuraikan. Yang berikut apa lagi? Kulit jeruk berapa lama? 6 bulan. Berikut lagi apa? Puntung rokok. Puntung rokok berapa lama? 10 tahun. Puntung rokok yang pakai isap rokok itu dia waktu untuk diuraikan 10 tahun. Berikut lagi. Kulit sepatu. Berapa lama waktunya? 25 sampai 30 tahun. Kamu lihat lama sekali. Kamu seumur 25 baru dia teruraikan. Apa lagi? Plastik. Berapa lama? 50 sampai 60 tahun. Iya, kita semua Pak, kita sudah baru terurai. Lama sekali kan anak-anak? Ya, lanjut lagi apa lagi? Yang paling Plastik. berapa lama? 50 sampai 100 tahun. Ya, lama atau tidak? Lama. Lanjut lagi. Kaleng soft drink aluminium. Ya, soft drink, kaleng aluminium itu berapa lama? 80 sampai 100 tahun. Ya, berikut yang terakhir apa? Aluminium. Ya, berapa lama? 80 sampai 100 tahun. Ya, baterai berapa lama? 100 tahun. Berikut lagi. Kantong Kantong plastik 10 sampai 20 tahun. Yang berikut lagi. Styrofoam itu tidak bisa diuraikan. Nah, styrofoam yang seperti apa? Ibu ada di contoh. Kamu biasa lihat toh? Ini ada di apa? Lihat. Ini banyak toh? Banyak kamu jumpai kan? Ya. Ini kalau kamu simpan sampai kamu mati pun tidak akan teruraikan. Jadi sampah ini, plastik ini punya masalah. Masalahnya itu berdampak bagi kita punya kehidupan. Karena tidak bisa diuraikan, berarti berbahaya atau tidak? Berbahaya. Oke, kita lihat. Ini video. Perhatikan ini video. Kamu harus tahu. Berapa lama sampah plastik bisa terurai? Plastik merupakan salah satu jenis bahan yang dekat dengan kehidupan kita pada saat kita makan, membuka sesuatu, dan hal keseharian lainnya. Tetapi, tanpa kita sadari, sebenarnya kita turut andil dalam menambah total sampah plastik yang semakin hari semakin menumpuk. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Republik Indonesia, produk sampah plastik Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia, yaitu sebesar 5,4 juta ton per tahun. Meskipun kantong plastik yang standar umumnya berbahan dasar polietilen tidak bisa mengalami biodegrasi. Biodegrasi adalah proses di mana bahan organik yang ditumbuhkan oleh enzim yang dihasilkan oleh organisme hidup. Tetapi, sesungguhnya pada plastik bisa terjadi fotodegradasi, yaitu menjadi terpecah-pecah di katakanlah paparan ultraviolet dari sinar matahari. Namun, tentu saja dibutuhkan waktu yang lama untuk matahari mengerjakan keajaiban tersebut, sehingga semua pakar memperkirakan setidaknya diperlukan 500 tahun sampai 1000 tahun untuk terjadinya penguraian. Ya, jadi mulai saat ini, mari kita kurangi sampah plastik di dunia. Operasi plastik misalnya. Iya. Video kita sudah selesai lihat. Video sudah selesai kita lihat anak-anak. Kalian sudah lihat kan? Kenapa jadi masalah? Karena sulit diuraikan. Nah, sekarang kita sebagai anak sekolah, sebagai guru, kita harus punya pengetahuan yang bagus tentang cara mengurangi sampah. Cara mengurangi sampah, Ibu jelaskan yang gampang saja. Biasa kita pergi ke pasar, kita
beli sayur, beli macam-macam itu kita taruh apa? Taruh di apa? Plastik. Sekarang ada cara untuk mengurangi ya. Untuk mengurangi dia cara ada gampang. Kamu lihat ibu punya, ya, ganti dengan ini, diganti supaya kita bisa mengurangi sampah. Atau tidak kita beli masih bagus kita simpan supaya kita pakai terus menerus, betul tidak? Betul. Berikut lagi, biasa kalian beli botol minuman, betul atau tidak? Betul. Ini bisa pakai ulang-ulang. Ini yang dengan cara menggunakan kembali. Ini mengurangi mengurangi ganti plastik dengan tas seperti ini. Menggunakan kembali ini bisa pakai ulang-ulang. Betul dong? Betul. Bisa beli ganti. Yang berikut lagi, kita bisa daur ulang sampah. Kalian biasa lihat orang di rumah bilang permisi kami mau cari botol aqua. Itu bukan mau ambil, kalau mau bikin saudara manfaat. Jual itu bisa Dapat jual supaya buat apa? Daur ulang. Ada dia punya alat untuk daur ulang itu sampah jadi bentuk yang semula yang lebih bagus. Itu adalah cara mengurangi sampah plastik. Kita lanjut lagi. Ya, dampaknya sampah plastik. Kita lanjut. Kita ulangi ini. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Demikian pembahasan mengenai dampak sampah plastik bagi lingkungan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, ini anak-anak dampak dari sampah plastik. Kalian sudah lihat toh? Sudah kalian lihat? Kalian takut dengan sampah plastik atau tidak? Takut. Berarti kalian sudah punya cara untuk pengetahuan cara mengurangi sampah. Betul atau tidak? Betul. Sudah, kita lanjut. Kita lanjut.
video beri. Kita kenal. Ini sudah. Ya.